Agama Islam telah menyebar luas di tanah Jawa hingga sampailah berita ini kepada para pendeta Brahmana dari India. Salah seorang Brahmana tersebut adalah Sakyakirti. Maka, bersama beberapa orang muridnya, ia berlayar menuju Pulau Jawa. Tak lupa, dibawanya juga kitab-kitab referensi yang telah dipelajari untuk dipergunakan adu debat dengan para penyebar Islam di tanah Jawa itu. Aku Brahmana Sakyakirti, akan menantang Sunan Bonang untuk berdebat dan adu kesaktian, sumpah Brahmana sembari berdiri di atas geladak di buritan kapal layar. Jika dia kalah, maka akan aku tebas batang lehernya. Jika dia yang menang aku akan bertekuk lutut untuk mencium telapak kakinya. Akan aku serahkan jiwa ragaku kepadanya, si Brahmana melanjutkan sumpah. Murid-muridnya yang setia berdiri dan mengikutinya dari belakang untuk menjadi saksi atas sumpah yang diucapkan di tengah samudera. Badai datang. Namun ketika kapal yang ditumpanginya sampai di perairan Tuban, mendadak laut yang tadinya tenang tiba-tiba bergolak hebat. Angin dari segala penjuru seolah berkumpul menjadi satu, menghantam air laut sehingga menimbulkan badai setinggi bukit. Dengan kesaktiannya, Brahmana Sakyakirti mencoba menggempur badai yang hendak menerjang kapal layarnya. 1 kali, 2 kali hingga 4 kali Brahmana ini dapat menghalau terjangan badai. Namun kali kelima, dia sudah mulai kehabisan tenaga hingga membuat kapal layarnya langsung tenggelam ke dalam laut. Dengan susah payah dicabutnya beberapa batang balok kayu untuk menyelamatkan diri dan menolong beberapa orang muridnya agar jangan sampai tenggelam ke dasar samudera. Walaupun pada akhirnya ia dan para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri, namun kitab-kitab referensi yang hendak dipergunakan untuk berdebat dengan Sunan Bonang telah tenggelam ke dasar laut. Padahal kitab-kitab itu didapatkannya dengan susah payah dan cara mempelajarinya pun juga tidak mudah. Ia harus belajar bahasa Arab terlebih dahulu, pura-pura masuk Islam dan menjadi murid ulama besar di negeri Gujarat. Kini, setelah sampai di perairan Laut Jawa, tiba-tiba kitab-kitab yang tebal itu hilang musnah di telan air laut. Meski demikian, niatnya untuk mengadu ilmu dengan Sunan Bonang tak pernah surut. Pada saat hampir dalam keputusasaan, tiba-tiba di kejauhan ia melihat seorang lelaki berjubah putih sedang berjalan sembari membawa tongkat. Ia dan murid-muridnya segera berlari menghampiri dan menghentikan langkah orang itu. Lelaki berjubah putih itu menghentikan langkahnya dan menancapkan tongkatnya ke pasir. Kisanak, kami datang dari India hendak mencari seorang ulama besar bernama Sunan Bonang. Dapatkah Kisanak memberitahu di mana kami bisa bertemu dengannya? Tanya sang Brahmana. Untuk apa Tuan mencari Sunan Bonang? Tanya lelaki itu. Tapi anehnya, buku-buku itu masih utuh dan tidak rusak, bahkan buku itu konon tampak tidak basah oleh air laut. Orang yang berjubah putih itu lalu mengatakan ke sang Brahmana, "Bukankah ini buku-buku yang engkau maksudkan itu?" Tanya Sunan Bonang. Tanpa banyak bicara, lelaki berjubah putih itu menancapkan tongkat, lalu mencabutnya. Mendadak saja, semua kitab milik Brahmana itu menyembur keluar dari lubang bekas tongkat tersebut. Siapakah engkau? Apakah engkau bermain ilmu sihir? Tanya Brahmana penasaran. Aku adalah orang yang kau cari. Aku adalah Sunan Bonang. Seketika, Brahmana dan semua muridnya tersungkur bersujud kepada Sunan Bonang. Bangunlah. Tak ada satupun makhluk di dunia ini yang layak disembah kecuali Allah, tutur Sunan Bonang. Sejak saat itu, sang Brahmana dan murid-muridnya menjadi santri Sunan Bonang dan tekun belajar agama Islam. Konon Sunan Bonang diketahui juga turut berjasa dalam mengajarkan agama Islam kepada Raden Patah secara khusus. Raden Patah sendiri merupakan putra dari Raja Majapahit Prabu Brawijaya kelima dan merupakan Sultan pertama Kerajaan Demak, Jawa Tengah.
Selain itu, beliau juga diyakini turut membangun dan menjadi imam pertama Masjid Agung Demak. Karena itu, tidak salah jika Sunan Bonang sangat terkenal dan dihormati. Di kota Tuban setiap tahunnya diadakan peringatan Haul Sunan Bonang, yang dilaksanakan setiap malam Jumat Wage di bulan Muharram atau Sura. Sunan Bonang sendiri wafat pada tahun 1525 M di daerah Lasem, Jawa Tengah. Namun saat ini makamnya ada di dua tempat meski dipercaya yang asli berada di kota Tuban. Lokasi makam Sunan Bonang ada dua karena konon saat meninggal, kabar wafatnya dengan cepat tersebar di seluruh tanah Jawa. Sehingga para muridnya yang berasal dari berbagai penjuru berdatangan untuk melakukan penghormatan terakhir. Pada awalnya, jenazah Sunan Bonang akan dimakamkan di daerah Surabaya, berdekatan dengan makam Sunan Ampel. Namun para murid Sunan Bonang yang berasal dari Madura dan sangat mengagumi sosok Sunan Bonang, menginginkan agar makam beliau ditempatkan di daerah Madura. Mereka pun segera membawa jenazah Sunan Bonang. Mendengar bahwa jenazah Sunan Bonang tengah diangkut ke Madura menggunakan kapal, maka muridnya yang berasal dari Tuban tidak rela sehingga ingin merebutnya. Pada akhirnya kapal yang ditumpangi murid dari Madura kandas di perairan Tuban. Beliau kemudian dimakamkan di sebelah barat Masjid Jami Tuban. Sementara murid yang berasal dari Madura hanya diizinkan membawa kain kafan beserta pakaiannya saja, sehingga terdapat dua pemakaman. Namun yang dianggap asli dan banyak diziarahi adalah makam di Tuban. Masih menurut beberapa sumber, Sunan Bonang sampai akhir hayatnya tidak menikah dan tidak memiliki keturunan, karena lebih memilih mengabdikan hidup untuk menyebarkan agama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sejarah kerajaan di channel ini, dan jangan lupa like, komen dan subscribe, biar teman-teman bisa tahu tentang sejarah kerajaan lewat channel ini. Kita akan jumpa lagi video di channel ini, sejarah yang juga tidak kalah menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.